Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Di video kali ini kita akan melihat apa yang tersisa dari kebakaran di Los Angeles, California. Los Angeles merupakan kota impian yang sering diterpa bencana. Salah satu yang paling menghancurkan adalah kebakaran hutan yang merenggut ribuan hektar tanah, rumah, dan bahkan nyawa. Tapi setelah api padam, apa yang tersisa? Bagaimana para korban bertahan? Dan yang lebih penting lagi, apakah bisa mencegah untuk tidak terjadi lagi di kemudian hari? Dengan insiden kebakaran di Los Angeles tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita ulas. Antara lain, yang pertama skala kerusakan, yang kedua dampak ekonomi dan sosial, yang ketiga bagaimana kebakaran tersebut terjadi, yang keempat upaya pemulihan, dan yang kelima pelajaran yang kita peroleh. Marilah kita ulas mulai dari yang pertama, yaitu skala kerusakan. Kebakaran ini telah menghancurkan lebih dari 395 hektar tanah. Ratusan rumah lenyap dalam hitungan jam. Tetapi yang lebih mengerikan adalah dampak psikologis dan ekonomi yang tersisa bagi para korban. Kebakaran ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, mencapai kurang lebih 250 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Bencana kebakaran yang berkobar sejak 7 Januari 2025 akhirnya dapat dipadamkan setelah kurang lebih 3 pekan. Adapun total korban mencapai 30 jiwa dan membuat ribuan warga mengungsi. Kebakaran tersebut tercatat sebagai insiden api dengan dampak terparah sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dalam salah satu kejadian yang paling mengerikan, saksi mata melaporkan bagaimana api
muncul di pangkal pohon secara misterius, lalu terangkat ke udara seperti terkena pusaran angin. Para ahli mengatakan fenomena ini disebut fire tornado, di mana suhu panas yang ekstrim dan angin kencang menciptakan efek seperti tornado api yang menyapu wilayah sekitar dengan kecepatan yang luar biasa. Lebih dari sekedar rumah dan hutan yang terbakar, kebakaran ini juga melumpuhkan ekonomi lokal. Banyak bisnis gulung tikar, sementara ribuan orang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kebakaran ini bisa terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa faktor yang dapat dijelaskan, antara lain yang pertama karena Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa semua kejadian di dunia sudah ditentukan oleh Allah. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 59 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dengan demikian tidak ada yang namanya kebetulan, bahkan daun yang jatuh pun sudah sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perubahan iklim. Suhu yang makin panas dan kelembaban rendah menciptakan kondisi sempurna untuk kebakaran. Yang ketiga, angin Santa Ana. Angin kencang ini dapat menyebarkan api dalam hitungan menit. Dan yang keempat, kesalahan manusia. Banyak kebakaran besar dimulai dari api unggun yang tidak dipadamkan, kabel listrik, atau bahkan pembakaran yang disengaja. Meskipun kerusakannya besar, harapan tidak pernah padam. Pemerintah dan berbagai organisasi bekerja keras untuk membantu para korban bangkit kembali. Mengingat sedemikian besarnya kerusakan yang terjadi, tentunya akan memakan waktu dan biaya yang sangat besar untuk upaya pemulihan. Sebagai catatan bahwa 40 jam sebelum insiden kebakaran ini terjadi, atau tepatnya tanggal 5 Januari 2025, pada acara Golden Globe Award yang ke-82 di The Beverly Hilton, California, Nikki Glaser sebagai pembawa acara mengejek Tuhan.
dan tanggal 7 Januari 2025 terjadilah bencana kebakaran tersebut. Berikutnya adalah lesson learned atau pelajaran apa yang diperoleh dari musibah kebakaran di Los Angeles, California ini. Menurut Islam, musibah terjadi karena dosa dan kemaksiatan manusia serta sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah dapat menjadi pelajaran untuk menyadari bahwa peringatan, ujian, dan hukuman adalah akibat dari dosa yang melampaui batas. Musibah kebakaran di Los Angeles, California dapat diibaratkan sebagai kiamat kecil atau kiamat sugro. Hal tersebut dapat juga dianggap sebagai peringatan terhadap umat manusia karena membuat lelucon atau ejekan terhadap Tuhan. Bahkan dalam narasinya disebutkan bahwa kota ini yang dimaksud Los Angeles adalah kota yang tidak bertuhan. Oleh karena itu, marilah kita muhasabah atau introspeksi diri, berharap mudah-mudahan musibah semacam ini tidak terjadi lagi. Kebakaran ini meninggalkan luka yang mendalam, tetapi juga pelajaran yang berharga. Kita harus lebih peduli pada lingkungan dan selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk. Jangan biarkan bencana ini terjadi lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.